Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Dekopinwil Lampung, Bapak Juniansah SM NKN MM, dan Bapak Hairul Asman SKep MKes. Beliau adalah Ketua PKP RI yang baru terpilih kembali periode kedua, dan beliau juga adalah PLT Ketua Dekopinda Lampung Tengah. Ya, Pak Hairul ya. Ya, tadi Pak Hairul kita sudah bicara soal RAT yang baru diselesaikan dan Pak Hairul terpilih kembali. Itu bagaimana soal SHO perjalanan Pak Hairul selama ini? Silakan. Ya, berawal dari koperasi tidak sehat. Ya, 5 tahun yang lalu koperasi gitu ya? itu tidak sehat. Ya, sakit-sakitan. Nah, saya kemungkinan ditunjuk pada itu karena operasi saya di kabupaten kan cukup bagus, cukup signifikan anunya kan, lonjakannya naiknya gitu kan, maka pada saat itu dipilihlah saya menjadi ketua Pusat Pegawai Negeri Provinsi Lampung, karena dianggap berhasil di kabupaten gitu kira-kira gitu. Nah, terus saya menganalisa, saya melihat terdapat minus dulu pada saat itu. 5 tahun lalu? Minus 60 jutaan kalau nggak salah saya. Nah, dengan utang yang numpuk pada saat itu. Nah, alhamdulillah berkat tim teman-teman itu yang bagus, sehingga kita bisa membuat itu tidak minus. Kemudian utang 1,2 lunas. Saat itu? Ya. 5 tahun lalu? 5 tahun. Oh, banyak lalu. Ya, cukup besar itu, Pak. Permasalahan yang lalu ya. Itu anunya. Nah, terus ke depan kita berencana, memang tertulis tadi itu kita tidak usah muluk-muluk dapat untungnya, tapi kita bisa membuktikan bahwa kita lebih bisa dari itu. Nah, di samping ada simpan pinjam, ada kita rencanakan memang kalau kita bisa dapat tempat yang bagus, memang di daerah Pekor itu luar biasa itu. Kita pengelola parkir aja udah gitu bagus. Nah, itu harapan kita nanti bukan hanya simpan pinjam, ada kuliner juga, sehingga kita bisa mengupgrade SHO lebih baik. Oh, selama ini bergerak di simpan pinjam? Simpan pinjam ada ternak ikan. Oh iya. Ya, sekretariatnya di mana waktu itu? Sekretariat tetap ada di kantor gubernur. Cuman tuh kalau ikannya kan di tengah, ada di mana-mana. Oh iya. Kebutuhannya. Nah, harapannya ada di PKUR sekarang. Ya, kami berharap di situ kan, sesuai dengan yang saya sampaikan dengan Pak Sekda tadi kan. Iya. Itu. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Nanti kita akan soal kembali koordinasi dengan sinergi dengan teman-teman dari Dekopinwil kan, kita bisa harapannya bisa lebih. Pak Hairul Asman, ini tadi Pak Hairul bicara soal koperasi di daerah, khususnya di Lampung Tengah ya, karena Pak Hairul tadi juga sebagai ketua koperasi di Lampung Tengah dan saat ini juga sebagai PLT Dekopinda Lampung Tengah. Kira-kira gimana koperasi di Lampung Tengah khususnya? Koperasi Lampung Tengah itu kan cukup berkembang ya, cukup bagus. Bukan hanya koperasi pegawai negeri, koperasi lain pun cukup bagus-bagus. Bahkan ada yang dapat sertifikat sehat se-Indonesia kan, seperti Asapia itu kan berada di Lampung Tengah. Itu cukup menjamu di Lampung Tengah. Harapan saya kalau memang ini kan di Dekopinda, kita akan sesuai dengan tupoksinya kan, kita akan memberi pembinaan, sinergitas, kemudian mengembangkan bagaimana hidupnya koperasi di Lampung Tengah. Gitu ya. Gini Pak Dekopinwil, Pak Juniansah, masalah koperasi ini kan kita tahu juga masalah simpan pinjam yang isunya pinjol-pinjol ini. Ini bagaimana secara provinsi Lampung ini menurut Pak Ketua? Oke. Simpan pinjam di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh koperasi sekarang ini memang trennya agak menurun. Kenapa? Karena terjadi banyak pinjaman-pinjaman online atau pinjol-pinjol itu yang begitu mudahnya, begitu gampangnya untuk mendapatkan akses itu, untuk mendapatkan pinjaman itu. Tapi sebenarnya masyarakat yang teliti itu tidak akan melakukan pinjaman-pinjol tersebut.
karena pada akhirnya akan merusakkan dia sendiri. Apalagi kalau dia misalnya telat bayar, itu biasanya terjadi penyitaan, ancaman-ancaman. Sehingga sekarang pun kami melakukan investigasi ke daerah-daerah tersebut. Sudah banyak yang kita temukan, ada rumah disita, ada tanah disita, adanya keributan perceraian keluarga akibat masalah pinjol-pinjol ini. Maka kami mengharapkan kepada masyarakat Lampung untuk stop berkomunikasi dengan pinjol, silakan berhubungan dengan koperasi yang jelas apa adanya, yang jelas angsurannya, yang jelas kantornya, yang jelas siapa pengurusnya. Sehingga kita benar-benar nanti bermanfaat koperasi di seputar kita itu untuk masyarakat. Kembali ke yang disampaikan tadi bahwa Pak Hairul ini tidak salah kalau kami menentukan beliau juga selaku PLT Ketua Dekopinda Lampung Tengah. Ketua Dekopinda Lampung Tengah itu PLT tersebut nanti akan bertugas untuk melaksanakan musyawarah daerah untuk pemilihan pengurus. Nah, pemilihan pengurus tidak begitu ditunjuk saja atau tidak mengaku diri saja sebagai ketua Dekopinda, ada proses Dekopinda itu. Untuk menjadi ketua Dekopinda tentunya melakukan musda, dipilih oleh gerakan koperasi. PLT sebagai pelaksana bekerja sama dinas, mengundang gerakan koperasi, dikumpulkan satu tempat, melakukan pemilihan. Itulah saya daripada Dekopinda se-Indonesia ini, khususnya nanti di Lampung Tengah. Demikian. Iya, Pak Hairul, karena sudah disinggung sama Pak Ketua Dekopinwil ini soal musda Lampung Tengah sebagai salah satu syarat untuk menjadi Ketua Dekopinda Lampung Tengah. Ini kapan rencananya untuk menggelar musda itu, Pak Hairul? Iya, jadi kita secepat mungkin akan melaksanakannya. Paling cepat nanti akhir bulan ya, paling lambat juga awal bulan. Karena memang ada sesuatu hal yang perlu dikoordinasikan secara psikologis kan, artinya kan kita perlu kita bermartabat lah, kan ada yang ketua lama masih mengakui bahwa pengurusan yang lama yang benar gitu. Perlu koordinasi iya, ya. Berkoordinasi, nanti kita akan koordinasi dengan baik sehingga kepengurusan mendatangkan lebih enak, lebih elegan gitu kan. Ya, saya tertarik yang seperti kata Pak Ketua Dekopinwil tadi soal pinjol itu, Pak Hairul. Ini kan Pak Hairul juga, kalau saya dengar tadi adalah simpan pinjam juga di PKP tadi ya, Pak. Iya. Ini gimana komentarnya soal pinjol? Alhamdulillah kami kan komunikasi, kemudian informasi itu kan cukup cepat ya. Jadi kita teman-teman, khususnya pegawai negeri, karena saya memimpin untuk pegawai negeri ya, bukan untuk umum, belum ada yang menyasar ke sana, belum. Dan kita memberikan edukasi bahwa pinjol itu berbahaya, pinjol itu menyesatkan, pinjol itu menyengsarakan. Jadi sebaiknya silakan pinjam ke kita berapa maunya, berapa ada anunya, kesanggupan untuk bayarnya. Kita kan bisa aja kerjasama dengan bank lain kan bisa. Ya. Ini cerita Bang An itu kalau PKP-nya sendiri memang sudah kerjasama dengan berbagai bank. Kalau PKP belum, PKP kalau KPRI sudah. Kalau PKP baru belum berbagai bank ya, baru ke Bank BKI, Bank Kesejahteraan Ekonomi dan Sibank. Oh, gitu. Nah, baru-baru tadi kita juga bekerja sama terkait dengan edukasi pendidikan perkoperasian di perguruan tinggi Umitra. Oh. Yang mudah-mudahan ke depan Umitra itu Universitas Mitra Indonesia. Mitra Indonesia. Oh, gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa saja sharing terkait dengan bagaimana pembuatan neraca akuntansi koperasi, kemudian kemahasiswaan. Iya. Artinya kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Saling menguntungkan. Kalau Pak Ketua Pak Juniansa mengomentari kerjasama itu gimana? Iya, di dalam Dewan Koperasi Wilayah itu kita sudah sering melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.
Cuma kalau kemarin itu masih terbatas yang kami lakukan karena saya selaku ketua Dekopinda Kota Metro pada waktu itu ya kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Metro. Iya. Nah sekarang posisi saya itu ada di Provinsi Lampung. iya. Insya Allah nanti akan kita bekerja sama dengan lebih banyak lagi perguruan tinggi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita, dan kemungkinan juga salah satu program kerja kita mungkin akan membuat Pelatihan diploma. Diploma koperasi, Oh, D3 iya. koperasi, Iya. seperti yang dilakukan di Pulau Jawa itu sudah banyak perguruan tinggi yang membuat D3 koperasi, kemudian serta Ekopin sendiri, jadi untuk kita akan ke arah sana. Gitu. Kemudian khususnya kepada perguruan tinggi yang punya UKM, ya itu seperti itu. Oke. Menarik itu Pak. Ya Pak Hairul, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Iya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dialog spesial kita semakin menarik dengan Pak Hairul Azman, Eskep Mkes, dan Bapak Juniansa, SMN, MM. Ya. Kita akan lanjutkan pemirsa Tegar TV pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.